Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadithul khamisu, hadis yang kelima. An ummil mu'minina, diriwayatkan dari ibunya orang-orang mukmin, Ummi Abdillah, yaitu Ummu Abdillah, Aisyah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdasa, barang siapa yang memunculkan sesuatu yang baru, siapa yang memunculkan sesuatu yang baru fi amrina, di dalam agama kita, hada, yaitu agama Islam ini, ma laisa minhu, memunculkan sesuatu yang tidak ada di dalamnya, sesuatu yang bukan dari golongan, bukan dari rangkaian agama Islam ini, fahuwa raddun, maka ia ditolak, ditolak, tidak bisa diterima. Rawahul Bukhari wa Muslimun, wa fi riwayatin li Muslimin, dan pada satu riwayat untuk Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu tindakan, laisa alaihi amruna, yang tidak tergolong di dalam agama kita, fahuwa raddun, maka ia ditolak, atau perbuatan atau tindakan itu ditolak, tidak diterima. Ini hadis yang melarang apa yang disebut bid'ah, apa yang disebut bid'ah. Masalah bid'ah ini barangkali masih belum mendapatkan porsi penjelasan yang memadai barangkali ya, untuk masyarakat luas itu, sehingga ya sampai sekarang, sampai hari ini tetap saja banyak polemik apakah satu tindakan atau tindakan A, tindakan B ini tergolong bid'ah atau tidak. Kalau patokannya ya jelas ini, siapa yang memunculkan satu tindakan yang tidak termasuk di dalam agama Islam, maka itulah yang disebut, maka itulah ditolak, tidak diterima. Kalau bahasa Indonesianya itu bid'ah ini ya mudah ya. Abda'a yubdi'u, itu berkreativitas ya, menciptakan sesuatu lah. Menciptakan sesuatu berarti melahirkan sesuatu yang belum pernah ada, yang belum pernah ada ya, kreativitas itulah. Urusan itu atau perbuatan orang Islam itu ada perbuatan agama dan ada perbuatan dunia. Di dalam perbuatan dunia kita memang dianjurkan untuk berkreativitas. Di
dibebaskan, bahkan dianjurkan sebebas-bebasnya, bahkan dianjurkan untuk berkreativitas. Tindakan duniawi ya tindakan yang tidak termasuk di dalam perintah atau anjuran agama atau apa. Misalnya orang berkendara ini bukan tindakan agama. Dahulu kendaraan orang zaman dahulu adalah kuda, onta, umpamanya sapi, umpamanya. Nah ini masalah dunia. Kita diberi kesempatan selonggar-longgarnya untuk berkreativitas. Silahkan cari kendaraan, upayakan kendaraan yang lebih cepat daripada binatang, lebih mudah, lebih efisien, lebih nyaman. Nah itulah kemudian orang berkreasi, menciptakan sepeda bermesin, sepeda motor, mobil, dan seterusnya. Tindakan membajak tanah, membajak sawah, ini juga perbuatan duniawi. Dulu membajak tanah ya secara manual pakai cangkul. Silahkan kalau mampu, wahai manusia, ciptakanlah alat yang lebih maju dan lebih nyaman, lebih cepat daripada cangkul. Ciptakanlah traktor, kalau bisa yang lebih modern lagi, lebih canggih lagi dari traktor. Ini hal-hal yang tergolong duniawi, itulah seperti itu. Nah, tetapi dalam hal agama sudah ada patokannya, agama sudah ada bingkai dan frame-nya, ya. Sehingga tidak bisa orang sembarang keluar atau memodifikasi hal-hal agama, mengurangi atau menambah atau apa saja. Agama sudah pancet ajek seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Nah yang dicontohkan itulah yang kemudian yang disebut sunnah. Karena itulah bid'ah lawannya sunnah, sunnah lawannya bid'ah. Sunnah ya segala sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Nabi, dan yang dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi adalah sesuatu yang harus ditiru, dicontoh oleh umatnya. Itulah sunnah. Sehingga pengertian bid'ah ialah bukanlah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, ya, yang ditinggalkan atau tidak dilakukan boleh, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak, bukan itu, tetapi sesuatu yang itu laisa minhu. Laisa minhu berarti tidak tergolong dari bagian agama, keluar gitu. Ya, sholat tata caranya sudah jelas, syarat rukunnya, gerak-geriknya seperti itu. Tidak boleh keluar dari itu. Begitu juga baca Quran, begitu juga yang lain-lain, kalau kita sampai keluar dari yang dicontohkan, itulah yang disebut kemudian raddun, ditolak. Nah, kalau sesuatu yang keluar dari frame agama, kemudian dicontoh oleh banyak orang, akhirnya menjadi tindakan yang diikuti oleh banyak orang, nah itulah yang kemudian disebut bid'ah. Kalau baru 1-2 orang atau saya sendiri yang menyimpang, nah ini bukan disebut bid'ah, ya. Ini ya maksiat, ya salah maksiat gitu ya. Ya. Saya kok punya cara sendiri, sholatnya pakai bahasa Indonesia umpamanya, saya sendirian seperti itu, ya saya dosa tidak terima itu. Ketika itu sholat pakai bahasa Indonesia, kemudian diikuti oleh banyak orang, turun-temurun terus, lah itulah jadinya bid'ah, namanya seperti itu. Nah, ya ini yang sering menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakjelasan apakah satu
tindakan ini dianggap bid'ah atau apa. Ya. Peringatan Maulid Nabi tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan oleh para sahabat, para salafus soleh. Nah, kemudian apakah karena dulu tidak dilakukan oleh Nabi tergolong bid'ahkah itu? Agama tidak memberi penilaian terhadap nama, tetapi terhadap apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh seseorang. Kalau maulid itu isinya adalah menjelaskan tentang riwayat Nabi, sejarah Nabi, memuji-muji Nabi, ya tentu tidak bisa dikatakan itu bid'ah sekalipun tidak dijalankan oleh Nabi, karena Nabi sendiri ya menerima dan mengakui keabsahan itu. Nabi dipuji, disanjung, Nabi tidak menolak. Ya, ketika Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Zuhair itu memuji Nabi, justru Nabi memberikan serban, syal yang ada di pundaknya, dilepas, nih buat kamu. Jadi pujian terhadap Nabi dengan bacaan maulid umpamanya, ya bukan bid'ah. Akan menjadi bid'ah dan bisa menjadi bid'ah manakala peringatan maulid itu diagamakan. Diagamakan itu dianggap ini sebuah kesunatan yang waktunya adalah harus tanggal 12 Rabiul Awal umpamanya. 12 maulid itu atau peringatan maulid Nabi harus bulan Rabiul Awal pada tanggal 12 dan punya keyakinan bahwa itu adalah sunnah. Nah ini kalau sudah ada keyakinan seperti itu, itulah yang disebut bid'ah, itulah. Nah kalau selama mau peringatan maulid pada hari apa saja, tanggal apa saja, tanggal berapa saja, dan isinya seperti itu tadi, tindakan yang memang sah secara agama, ya itu ya bukan bid'ah, bukan ya. Jadi ya ini memang perlu pemahaman yang lebih detail lagi lah. Dulu di masa para ulama itu Imam Mawardi menerangkan, dulu masjid itu tidak pakai plester apalagi keramik seperti sekarang. Jadi masjid itu ya dalamnya, alasnya, lantainya ya pasir sama dengan yang di luar, sehingga orang kalau habis sujud ini jidatnya, dahinya ini terkena debu. Nah, karena terkena debu, orang-orang setelah sujud ini sering mengusap debunya. Habis sujud diusap, habis sujud diusap. Nah, ketika itu ulama melarang jamaah sholat, jangan diusap, biarkan saja. Kenapa? Karena khawatir, ulama mengkhawatirkan kalau itu nanti turun-temurun, kemudian dianggap oleh anak cucu itu adalah perbuatan sunnah. Mengusap ini dianggap sunnah. Jadi kalau ayahnya, mbahnya, semuanya itu kalau sholat usap, nanti tiru lagi, cucunya tiru terusnya lah, itu dianggap kalau itu menjadi kebiasaan terus jadi dilakukan oleh banyak orang, lah itu yang kemudian jadi bid'ah namanya. Itu bukan sunnah kok. Nah, jadi sekali lagi barangkali catatan yang untuk kita untuk penting, nomor satu, jadi bid'ah itu bukanlah sesuatu yang ditinggalkan dan tidak dijalankan oleh Nabi, tetapi yang keluar dari bingkai agama itulah. Dan ini banyak contohnya di masa Nabi ya.
pernah saya sampaikan barangkali, ada seorang komandan tentara yang setiap ngimami sholat, setiap sholat bukan hanya ngimami, karena kebetulan dulu imam itu ya, komandan itu ya imam. Kalau orang jadi komandan regu, ya itulah yang kalau sholat ya dia yang harus ngimami. Orang itu setiap ngimami setelah baca suratan selalu baca Qul huwallah, surat Ikhlas itu loh. Jadi tidak pernah kalau suratan tambah kulhu, suratan tambah kulhu. Nabi tidak melakukan itu, dan kemudian dilaporkan oleh anak buahnya kepada Kanjeng Nabi. Oleh Nabi dipanggil, apa betul kamu itu kalau sholat selalu baca kulhu? Iya Nabi. Kenapa kok begitu? Jawabannya, saya itu sangat suka, mencintai sekali surat kulhu ini Nabi, sehingga saya kalau sholat selalu ada kulhunya. Nah, itu tidak dilarang oleh Nabi ya. Justru Nabi akhirnya menjawab, kalau begitu kau dicintai Allah, karena itu surat sifat-sifat Allah, itulah Ahad, Somad, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, itu sesuatu yang Nabi tidak melakukan, ternyata Nabi menerima dan melegalkan. Nah, contoh lain misalnya seorang Badui berdoa, doanya kedengaran Nabi. Ya man la tarahul uyun wala yasibul wala ya man la tarahul uyun wala yuqatuhu dhunun wala yasibul wasifun wala yahshad dawair wala tughayyiruhul hawadith ya'lamu mathaqil al-jibal wa ma'ayir al-bihar wa 'adada qadri al-amtar wa 'adada waraqil ashjar, seterusnya. Doa begitu munajat pada Allah itu, membaca itu. Begitu selesai, Nabi masuk rumah, terus orang itu dipanggil, coba sini apa? Oleh Nabi dikasih hadiah, hadiahnya emas masih batangan itu ya mas, ini buat kamu. Apa sih Nabi tiba-tiba saya diberi ini? Saya itu sangat senang dengan doa yang kau baca tadi, doanya sangat bagus sekali. Jadi tidak semua sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah, tidak, karena ada banyak sesuatu yang Nabi mau menerima walaupun tidak melakukan. Itu salah satu contohnya, itulah. Nah, yang nomor dua menjadi bid'ah ketika kemudian menjadi agama. Agama itu kan sesuatu yang dijalankan oleh banyak orang. Ketika dijalankan oleh hanya 1-2 orang, yaitu bukanlah bid'ah. Karena bid'ah itu lawannya sunnah. Sunnah itu sesuatu yang diikuti oleh banyak orang. Karena itulah Nabi dalam salah satu hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha man falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mencontohkan contoh baik, akhirnya menjadi sunnah, sanna sunnatan hasanatan, itu diikuti oleh banyak orang. Dia yang pertama kali merintis kebaikan itu, ya, itu akan mendapat bonus pahala seterusnya. Kebalikannya sama, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberi contoh yang tidak baik dan kemudian jadi sunnah sayyi'ah, contoh buruk diikuti terus-terusan, yaitu akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti. Kira-kira itulah. Jadi saya memberikan catatan dua. Satu, bukan yang ditinggalkan. Yang nomor dua, bukan diikuti oleh banyak orang. Ada catatan berikutnya yang mungkin itu juga rada penting. Ketiga. Ya, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi menjadi bid'ah ketika ada faktor-faktor pendorong untuk melakukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, oleh salafus soleh, tetapi itu ada pendorong untuk melakukan dan ternyata tidak dilakukan oleh Nabi. Dan itu kalau dilakukan menjadi bid'ah. Berbeda tadi yang tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi tidak ada faktor untuk mendorong itu dilakukan.
Inilah bedanya ini. Misalnya satu contoh yang ini. Takbiran itu kan sesuatu yang baik karena mengagungkan Allah. Sehingga takbiran itu karena mengagungkan Allah, ini kan ada pendorong untuk melakukan. Untuk melakukan Allahu Akbar dan seterusnya takbiran itu loh. Nah, kenyataannya takbiran dengan format yang biasa seperti itu hanya dilakukan oleh Nabi ketika malam riyaya, malam Aid, sampai hari raya, itulah hari Tasyrik kalau Idul Adha. Di luar itu tidak dilakukan, Nabi tidak melakukan. Nah, ini yang seperti ini, kalau kita kok melakukan takbiran di luar hari raya, di luar waktu yang sudah ditentukan pada hari biasa seperti ini, ayo pada takbiran saja demi syiar. Nah, inilah ini bid'ah namanya. Ini bid'ah ya, karena tidak bisa kita beralasan, dan ini kan baik mengagungkan Allah, tidak bisa. Karena mengagungkan Allah iya, tetapi itu Nabi tidak melakukan pada waktu-waktu selain hari raya itulah. Itulah kira-kira persoalan bid'ah itu. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. Abdillahi An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Nu'man mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nabi mengatakan sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas gamblang, dan sesungguhnya sesuatu yang haram juga jelas dan gamblang. Halal haram itu tidaklah remang-remang di dalam agama Islam, jelas sekali. Keuntungan berdagang halal, hasil pertanian halal, ya. Kemudian yang haram sudah jelas sekali, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir, seterusnya, bangkai, darah, daging babi, dan beberapa yang dijelaskan dalam agama. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, tetapi antara halal dan haram, di tengah-tengah antara keduanya itu ada beberapa perkara, ada beberapa hal yang sama, remang-remang antara halal dan haram, dan ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Yang tahu hanya sedikit orang. Berarti ya, sesuatu yang ya setengah halal setengah haram. Nah, ini yang dalam bahasa agama disebut syubhat. Syubhat, ya, syubhat itu ya saya terjemahkan remang-remang gitu saja ya. Famanittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agamanya serta harga dirinya. Artinya agamanya sehat. Berarti kalau orang mau meninggalkan hal-hal yang tidak jelas kehalalannya, wa irdihi, dan juga harga dirinya. Irdun itu harga diri, kehormatannya. Sehingga orang Islam itu kalau melakukan yang haram, itu nama baiknya tercemar. Harusnya punya rasa malu karena tercemar nama baiknya itu irdihi gitu ya. Normalnya seperti itu. Kalau orang tidak mau menghindari yang syubhat, maka nama baik dan agamanya ikut tercemar, terkontaminasi, terkotori. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, barang siapa yang jatuh yang masuk ke dalam wilayah syubhat, remang-remang, maka waqa'a fil haram, ia juga masuk ke wilayah haram. Karena batas antara halal dan haram itu sangat tipis, sehingga tidak bisa orang menghindari haram kecuali juga menghindari yang setengah-setengah haram. Sama dengan orang berwudu, batasannya membasuh wajah, ini sudah jelas, mulai dari centil kuping kanan, kuping kiri, dari jidat sampai dagu, ini batasan wajah.
Tetapi apa mungkin orang ini bisa membasuh wajah dengan pas-pasnya, pas sekali, oh wajah saja yang tidak termasuk wajah, tidak terbasuh? Oh jelas tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau memang mau basuh wajah, ini harus ada bagian-bagian yang tidak termasuk wajah harus ikut terbasuh. Ini baru wajah bisa ikut bisa sempurna membasuh wajah. Kalau dipas tidak mungkin, kecuali di lakban, umpamanya sininya ya, di lakban batasannya ya. Nah itu tidak mungkin. Begitu juga orang menghindari yang haram, ini harus bisa menghindari yang remang-remang. Kalau yang remang-remang tidak dihindari, haramnya masuk itu. Haramnya. Ya yang remang-remang tentunya ya. Zaman sekarang apalagi ya sangat banyak ya. Jualan, dagang halal, tetapi ketika dagang itu dibarengi dengan bohong, dengan iklan-iklan yang berlebihan, ya tentu itu menjadi syubhat. Begitu juga hasil panenan, ya jelas halal, tetapi ketika ada hak-hak orang miskin yang belum dikeluarkan, maka hasil itu masih bercampur yang halal sehingga bercampur haram sehingga menjadi syubhat. Ada jenis cari nafkah yang jelas halal, kemudian juga melakukan yang tidak halal, yaitu jelas hartanya menjadi syubhat. Karena itulah para ulama itu dulu kalau punya uangnya itu dipisah-pisah ya, diklasifikasikan. Uang nomor 1, uang nomor 2, uang nomor 3 gitu. Ya, ini yang 1 yang sangat halal, bukan main. Nomor 2 ya begitulah, kurang begitu jelas. Nomor 3 wah ini sangat tidak jelas. Nah yang 2, 3 itulah yang tidak mau dikonsumsi, mereka tidak mau menggunakan. Itulah syubhat. Orang yang bisa menghadir syubhat itulah yang namanya orang warok ya, wirai itu. Kalau di dalam ajaran agama wirai itu sangat sering disebutkan ya. Nah ini yang hampir sekarang itu tidak pernah disebutkan, itu hanya menjadi idiom agama yang sudah dimuseumkan barangkali ya. Wirai, warok, wirai itu ya, sampai-sampai ulama itu meyakini bahwa kunci kesuksesan seseorang di dalam agama adalah ya dari wirai itu ya. Siapa yang paling bisa wirai, ya itulah yang paling ya nantinya itu semuanya lah, hati diberi terang-terang, pikiran terang, anak istri itu ya soleh-soleha dan seterusnya itu ya. Saya kira ceritanya siapa itu ya, ada yang ceritakan Imam Syafi'i atau siapa itu ya, cerita seseorang yang sedang mandi di kali, kemudian mendapat ada sebuah apel yang hanyut di kali, di sungai, kemudian diambil. Setelah diambil itu bukan terus dimakan, tetapi dibawa cari sampai ke hulu sungai, mana ini kebun siapa, ini kebun siapa ya, sampai ketemu, kemudian diberikan kepada si pemilik kebun, tidak berani memakannya. Dan kemudian cerita Abdullah bin Mubarak, sangat banyak sekali ya. Abdullah bin Mubarak itu, Mubarak ayahnya, Abdullah bin Mubarak kan ulama besar, ulama besar itu zaman dulu tabi'in. Ayahnya yang namanya Mubarak itu dulu buruh ya. Buruh kemudian bekerja pada salah satu orang kaya. Orang kaya itu punya kebun anggur, dia dijadikan penjaga kebun anggur. Nah, dijadikan penjaga kebun anggur itu, kemudian satu hari itu si majikannya kedatangan tamu. Tamunya tamu penting, ya diajak ke kebun, melihat kebun anggurnya. Kemudian majikan perintah Abdullah Mubarak, carikan anggur ya buat menjamu tamu saya. Cari yang paling manis, yang manis. Dicarikan anggur, kemudian disajikan situ. Begitu dicicipi, kecut. Dipanggil barnya, kamu ini kecut kok, ini tamu penting ini. Ayo cari yang bagus, kecut. Nah, kemudian cari lagi. Kedua kalinya situ dicicipi, kecut lagi, masam lagi. Marah majikannya.
kamu itu gimana Barok? Masa kamu sudah sekian lama kerja di sini kok nggak bisa mencarikan anggur yang manis? Ketiga kali masih sama masam. Ya, akhirnya ya sangat marah si majikan itu, dan kemudian Mubarok diomelin lah itu. Akhirnya Mubaroknya itu menyampaikan pada majikan, maaf majikan, saya walaupun sudah lama kerja di sini, tetapi saya tidak pernah mencicipi anggur kebun panjenengan, satu biji pun tidak pernah, kecuali kalau panjenengan beri pada saya. Wah, itu ya. Nah, itu yang kemudian, masya Allah, majikannya kemudian minta maaf, kaget sekali, ya Allah, kok ada ini kamu anak muda yang sewirai inilah. Yang kemudian akhirnya dijadikan menantu itu ya, itu kamu jadi menantu saya aja itu. Nah, lahirlah putra yang bernama Abdullah itu. Nah, putranya yang menjadi ulama besar itu ya. Wah, itu sangat, cerita semacam itu sangat banyak sekali dan itu nyata ya. Qarra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fi. Orang yang tidak menghindari syubhat seperti penggembala yang menggembalakan kambingnya di seputar tanah lindung, tanah-tanah yang tidak boleh dijamah oleh umum, itu tanahnya raja itulah. Ya pasti nantinya si kambing itu akan nabrak tanah lindung itulah. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimuh. Ingatlah, setiap raja punya tanah lindung, dan tanah lindung Allah sebagai rajanya raja adalah segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Ya, tanah lindung Allah itu ya itu larangan-larangan Allah. Jadi kalau mendekati larangan-larangan, ya nanti pasti terjebur ke larangan itu. Ana ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh. Ingatlah, dalam tubuh setiap orang ada segumpal daging. Manakala daging itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan manakala si segumpal daging itu rusak, seluruh sekujur tubuh akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, daging itu tidak lain adalah hati. Ya, hati bukan hatinya tapi hati yang bermakna jiwa ya. Nah, itulah hati itu sebagai panglima dari seluruh anggota badan. Karena hati itulah sebagai busi, sebagai penggerak, motor yang menggerakkan tangan, kaki, dan semuanya pasti nurut. Kita kesini juga digerakkan oleh hati, kita melakukan yang tidak baik juga digerakkan oleh hati. Inilah dari hadis ini. Ya, jadi wirai, agama Islam itu sangat mementingkan wirai tadi itu, dan wirai itu dimulai dari hati yang baik. Saya kira demikian. Rawahul Bukhari wa Muslimun.